Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Novendi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen operasional dengan dosen pengapu Bapak Hendra Permadi, STMM. Adapun materi yang ingin saya sampaikan mengenai perencanaan produksi atau agregat. Rencana produksi dalam bentuk agregat. Fungsi perencanaan agregat. Ini merupakan alat komunikasi antara manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. Pegangan untuk merancang jadwal induk produksi, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Sebagai alat ukur formasi proses perencanaan produksi. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategi. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi. Sebagai masukan perencanaan sumber daya, stabilisasi produksi, dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Adapun karakteristiknya, menyatakan dalam kelompok produksi atau famili atau agregasi. Satuan unit tertanggung jenis produksi dalam bentuk ton, liter, kubik, jam mesin, atau jam orang. Satuan unit dikonversi ke bentuk satuan rupiah. Setelah satuan unit ditetapkan, maka faktor konversi juga harus ditetapkan. Horizon perencanaan cukup panjang, yaitu 5 tahun. Kemudian strategi perencanaan produksi atau agregat. Adapun strateginya, strategi murni. Hanya satu variabel yang dimanipulasi. Kemudian strategi hibrid, gabungan beberapa strategi murni di mana lebih dari satu variabel yang dimanipulasi. Kriteria performan perencanaan produksi atau agregat adalah total biaya minimum. Kita jelaskan satu persatu mengenai strategi murni, yaitu adalah pengendalian jumlah persediaan. Persediaan dilakukan di mana kapasitas produksi di atas permintaan. Kemudian persediaan digunakan, permintaan di atas kapasitas produksi. Mengendalikan jumlah tenaga kerja. Menambah atau mengurang tenaga kerja sesuai dengan laju produksi yang diberikan. Atau melakukan jam lembur atau overtime. Subkontrak. Untuk menaikkan kapasitas pada saat permintaan melebihi kapasitas. Kemudian mempengaruhi permintaan. Manajemen melakukan tindakan untuk mempengaruhi pola permintaan. Metode grafis atau tabular. Metode ini sering digunakan karena sifatnya sederhana dan mudah. Gunakan trial dan error terhadap beberapa variabel untuk mencari strategi terbaik. Berikut saya ingin menjelaskan mengenai contoh perhitungan terkait perencanaan. Dalam hal ini, kita terdapat contoh terkait Alpha Sport merupakan perusahaan peralatan olahraga yang terspesialisasi dalam produksi bola voli. Adapun permintaannya diestimasikan dalam tabel berikut. Pada bulan Januari, permintaannya adalah 1.500 dengan jumlah hari kerja 20. Kemudian di Februari, permintaannya 1.500 dengan jumlah kerja harinya adalah 19. Di Maret, permintaannya 1.400 dengan jumlah harinya 22 hari. Di April, permintaannya 1.700 dengan jumlah hari 21 hari. Di Mei, permintaannya 1.900 dengan jumlah hari 22 hari. Di Juni, permintaannya 2.000 dengan jumlah harinya 21 hari. Kemudian
Informasi berikutnya adalah biaya dan data lain yang berhubungan dengan produksi dan persediaan. Mana di sini dijelaskan terkait dengan biaya tenaga kerja per orang per hari adalah 20.000. Biaya penyimpanan persediaan per unit per bulan adalah 1.000. Biaya marginal subkontrak per unit adalah 5.000. Biaya penambahan tenaga kerja per orang adalah 50.000. Biaya pengurangan tenaga kerja per orang adalah 100.000. Kemudian jam kerja per hari adalah 8 jam per hari. Rata-rata produksi per unit adalah 2 jam per orang. Jumlah tenaga kerja awal periode adalah 20 orang. Dan jumlah tenaga kerja pada akhir periode adalah. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada 3 skenario strategi sebagai berikut. Yang pertama, memvariasikan tingkat persediaan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi rata-rata yang konstan dan menyimpan kelebihan produksi pada periode permintaan rendah untuk digunakan pada periode permintaan tinggi. Itu merupakan skenario pertama. Yang kedua adalah mempertahankan banyaknya tenaga kerja pada jumlah yang sesuai untuk permintaan terendah dan memenuhi permintaan dengan subkontrak. Itu merupakan skenario kedua. Yang ketiga adalah memvariasikan banyak tenaga kerja dengan jalan menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan di setiap bulan. Itu merupakan skenario ketiga. Pertanyaannya, dari 3 skenario tersebut, pilihlah yang terbaik. Marilah kita membuat rata-rata produksi per hari atau per bulan. Mana pada bulan Januari permintaannya ada 1.500 dengan jumlah hari kerja 20. Ini kita harus mencari rata-rata produksi per hari per bulan dengan cara 1.500 dibagi dengan 20 hari kerja sehingga 75. Sedangkan untuk di bulan Februari dengan permintaan 1.500, jumlah hari kerjanya 19, rata-rata produksi per hari adalah 3. Di bulan Maret permintaannya 1.400, jumlah hari kerjanya 22 hari, kemudian rata-rata produksi per harinya adalah 64. Di bulan April permintaannya 1.700, jumlah hari kerjanya 21, rata-rata produksi per hari adalah 81. Di bulan Mei permintaannya 1.900, jumlah hari kerjanya 22, rata-rata produksinya adalah 86. Di bulan Juni permintaannya 2.000, jumlah hari kerjanya 21, dengan rata-rata produksi per hari adalah 5. Mana kita total dari permintaan awal dari Januari sampai dengan Juni adalah 10.000, kan kita jumlah hari kerja adalah secara total dari Januari sampai dengan Juni adalah 125. Kemudian rata-rata produksi per hari rata-rata adalah 80 unit per hari. Dimana rata-rata produksi kita dapatkan dengan rumus sama dengan jumlah perkiraan permintaan dibagi dengan jumlah perkiraan lamanya produksi. Dimana permintaannya 10.000 dibagi jumlah hari kerja adalah 125, rata-ratanya adalah 80. Kemudian kita lanjut dengan melakukan perhitungan mengenai produksi dengan kapasitas rata-rata 80. Jika kita samakan semua kapasitasnya 80, maka dengan kita kalikan dengan jumlah hari kerja. 80 dengan hari kerja 20 adalah 1.600. Dan 80 dikali dengan jumlah hari kerja 19 hari adalah 1.520. Jika jumlah harinya 22 hari adalah 1.760. Kemudian jika 21 hari rata-rata produksinya adalah 1.680. Jika 22 hari untuk bulan Mei rata-rata produksinya adalah 1.760. Hari kerjanya adalah 21 hari, kalikan 80, rata-rata harinya per hari produksi adalah 480.
Jika rata-rata produksinya 1.600, sedangkan permintaannya 1.500, maka total persediaannya atau pada tabel berikut adalah 100, di mana 1.600 dikurang 1.500. Dan jika permintaannya 1.520, sedangkan permintaannya 1.500, kita masih punya sisa 20. Kemudian jika kapasitas produksinya 1.760, sedangkan permintaannya 1.400, kita masih ada balance atau kelebihannya. Dan jika produksinya di bulan April 1.680, sedangkan permintaannya 1.700, persediaannya minus 20. Di bulan Mei produksinya 1.760, sedangkan permintaannya 1.140. Di bulan Juni 180, sedangkan permintaannya 2.000, minus 320. Dan kita lanjut pada kolom persediaan akhir. Awal kita plus 100, Februari plus 20, total 100 tambah 20 adalah 120. Kemudian pada Maret kita plus 360, persediaan akhir di Maret adalah 480, di mana 120 ditambah 3. Pada bulan April minus 20, pada di Maret kita plus 480 dikurang 20, kita ada saldo atau balas 460 plus trade persediaan. Dan di bulan Mei minus 140, sebelumnya di April kita ada saldo 460 dikurang 140, kita masih ada persediaan 320. Sedangkan di bulan Juni persediaannya minus 120, karena kita ada persediaan di bulan Mei 320, akhirnya saldonya adalah rata-rata persediaan akhir atau totalnya adalah 1.400. Ke dalam skenario pertama, di mana memainkan variase volume produk. Perusahaan akan memproduksi pada tingkat produksi 80 unit per hari, di mana tenaga kerja bekerja 8 jam per hari dengan biaya tenaga kerja per orang per hari adalah 20.000. Untuk membuat 1 unit dibutuhkan waktu 2 jam per orang. Maka kebutuhan jumlah tenaga kerja dapat dihitung adalah 8 jam dikali 2 jam proses pembuatan, maka 4 unit per hari untuk per orang. Sedangkan target perusahaan perharinya adalah 80, maka dibutuhkan tenaga kerja 80 unit dibagi 4, maka dibutuhkan 20 tenaga kerja, di mana biaya penyimpanan dalam gudang per unit atau per bulan adalah Rp1.000. Nah, kita mengacu dengan data sebelumnya. Dengan kita menghitungkan dengan menggunakan skenario pertama, memainkan variasi volume produksi, di mana tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 20 orang, kemudian biaya tenaga kerjanya atau upahnya ada 20.000, dengan total perjalanan produksi adalah 125, maka dibutuhkan total biayanya adalah 50 juta. Sedangkan biaya gudang adalah Rp1.000, dengan total rencana produksi adalah 1.480, maka dibutuhkan biaya 1.480. Jadi secara grand total dibutuhkan biaya adalah Rp51.480.000. Kita menggunakan konsep subkontraktor. Perusahaan akan memproduksi pada kapasitas terendah, yaitu 64 unit. Dan ini terjadi di saat bulan Maret, di mana sisa produksi akan diserahkan pada subkontraktor. Target produksi perusahaan per hari adalah 64 unit per hari, di mana dibutuhkan 64 bagi 4
unit hasil produksinya per hari, maka dibutuhkan tenaga kerja 16 tenaga kerja dalam satu hari. Maka produksi in-house-nya adalah 64 kali 125 hari produksi adalah 8.000. Sedangkan produksi sebelumnya adalah 10.000. Maka di sini kita ada gap 2.000 terkait kebutuhan unitnya. Sedangkan biaya subkontraktor per unit adalah Rp5.000 per unit. Ya, kita masih mengacu pada data sebelumnya. Maka hasil perhitungannya sebagai berikut. Untuk tenaga kerja jumlah orang adalah 16, di mana biaya upahnya adalah 20.000 dengan total perjalanan produksi adalah 125. Maka total biayanya adalah 40 juta. Sedangkan biaya subkontrak dengan biaya 5.000, sedangkan total perjalanan produksinya gapnya tadi adalah 2.000, totalnya adalah 10 juta. Maka grand total dari keseluruhan biayanya adalah 5. Kita masuk ke dalam skenario 3, di mana memainkan jumlah tenaga kerja. Perusahaan akan memproduksi sesuai dengan perencanaan permintaan per bulan. Strategi ini bisa mempekerjakan tenaga kerja baru atau new hiring, atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau layoff. Rata-rata produksi per unit adalah 2 jam untuk satu orang. Sedangkan biaya tenaga kerja per hari adalah 20.000. Kemudian biaya tambahan tenaga kerja part-time 50.000. Kemudian biaya tambahan saat kita melakukan layoff atau pelaku memberikan pesangon adalah 100.000. Kita mengacu dengan tabel data berikut. Januari permintaannya adalah 1.500. Jumlah hari untuk melakukan produksi adalah 20, sedangkan basic produksi adalah 8 juta. Diperoleh dari mana? 20 hari dikali dengan 20.000, kemudian dikali kerja 20. Total cost-nya adalah 8 juta, di mana ini terkait tambahan biaya untuk penambahan tidak ada dan biaya untuk mengurangi orang penjata. Sedangkan di bulan Februari permintaannya adalah 1.500, jumlah produksinya 19 hari, di mana ini adalah 19 kali 20.000 dan kali tenaga kerjanya adalah 20. Karena ada biaya tenaga kerja, maka kita lakukan pengurangan biaya tenaga kerja orang. Dan ini ditambahkan kolom biayanya terkait biaya pengurangan adalah 1. Jadi total biayanya 7.700.000, di mana 100.000 ditambah 7.600.000, totalnya 7.700.000. Sedangkan pada Maret jumlah hari kerjanya adalah 22 hari, sedangkan permintaannya 1.400, di mana kita lakukan biaya produksinya adalah 22 hari dikalikan dengan 20.000 dan ditambah 20 orang. Di mana di sini kita melakukan penambahan biaya tambahan rehire atau new hiring adalah bisa sebelumnya 19 hari kita naikkan menjadi 22 hari. Jadi ada sedikit gap 3 hari. 3 hari dikali dengan 20. Jadi totalnya itu. Jadi total biayanya adalah 8.950.000. Diperoleh dari mana? 150.000 ditambah 8.800. Sedangkan di bulan April permintaannya 1.700, jumlah hari produksinya adalah 21, ya. Sedangkan basic produksinya adalah 8.400.000, diperoleh dari mana? 21 hari dikali 20.000, kemudian dikalikan 20 tenaga kerja. Dimana di sini kita ada kelebihan 1 manpower atau 1 orang. Dikarenakan sebelumnya kita ada lakukan penambahan 1 hari, jadi kita lakukan pengurangan manpower ada 1.000.
Jadi biaya total biayanya 8.500.000, dari mana 100.000 tambah 8.400. Sedangkan di bulan Mei permintaannya adalah 1.900, jumlah hari kerjanya 22, biaya produksinya 8.800.000, kemudian kita lakukan penambahan dan power 50.000. Ya, jadi totalnya adalah 8.850.000, dan ini hanya 2.000, jumlah harga 21, jadi produksinya adalah 8.400.000 dengan metode yang sama ya, 21 hari kali 20.000 kali powernya adalah 20 orang. Jadi kita ada penambahan tenaga kerja 1 orang, karena di bulan Mei itu total jumlah harinya ada 21 hari ya, 8.450.000. Jadi total biayanya dari bulan Januari sampai Juni adalah 50.450.000. Kita lakukan analisa putusan strategi. Jadi cara atau metode di mana kita melakukan skenario 1, skenario 2 maupun skenario 3. Di mana kita lakukan perhitungan terkait dengan biaya. Pada skenario 1 kita memiliki biaya gudang untuk storage, di mana kita membutuhkan biaya gudang adalah 1.480.000, sedangkan untuk biaya tenaga kerja reguler adalah 50 juta. Jadi total biaya untuk skenario 1 adalah 51.480.000. Sedangkan untuk melakukan skenario 2 dengan melakukan subcontracting, mana kita membutuhkan tenaga kerja reguler adalah 40 juta, sedangkan biaya subkontraktingnya adalah 10 juta, totalnya 50 juta. Saat kita melakukan perhitungan menggunakan skenario 3, memainkan jumlah tenaga kerja, di mana tenaga kerja regulernya adalah 50 juta, sedangkan saat kita menambahkan pekerja adalah membutuhkan biaya 250.000, sedangkan mengurangi pekerja adalah 2.000, total biayanya adalah 50.450.000. Maka adapun putusan ini kita mencari biaya yang seminimal mungkin. Akhirnya kita putuskan menggunakan skenario kedua. Oke, terima kasih. Ikutlah penjelasan dari saya. Mohon maaf dalam penyampaian ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.